Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu dari kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 9 hingga ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan yang telah menibakan kita ke akhir tahun gerejawi ini, yang mengingatkan bahwa akhir perjalanan hidup kita di dunia ini sudah semakin dekat. Dan di minggu akhir tahun gerejawi ini, yang sekaligus juga mengingat mereka yang sudah meninggal, kita diingatkan juga bahwa kita juga akan meninggal. Dan kita tahu kematian itu datang tanpa diundang, tanpa pemberitahuan. Dia bisa datang dengan tiba-tiba sekali. Dan itu bukan soal umur. Kematian bisa terjadi pada anak-anak, pada usia muda, pada pemuda, atau pada orang yang sudah sangat tua. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan kita harus terus tetap waspada. Dan saudaraku, setelah meninggal, bagi kita sudah ada vonis yang tetap. Kita akan masuk sorga atau akan masuk ke penghukuman kekal di neraka. Itu sudah ada vonisnya. Dan semuanya itu, vonis itu ditentukan oleh cara hidup kita. Ditentukan oleh keputusan yang kita ambil selama kita hidup. Yang pasti adalah mereka yang mati di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang tetap setia beriman dan menaati Kristus hingga akhir hidupnya, hingga dia meninggal, dia pasti akan menerima hidup kekal. Itu kepastian. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita agar selagi kita masih hidup, kita haruslah tetap hidup setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga nanti kita layak untuk menerima hidup kekal itu. Tetapi saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini kita disadarkan bahwa selama hidup di dunia ini,
Kita akan mengalami pencobaan, juga penghambatan atau penindasan, dan banyak kejahatan. Itulah yang dilambangkan oleh keempat binatang dalam penglihatan Daniel di pasal 7 ayat 4 sampai ayat 7. Di sana ada singa, ada beruang, ada macan tutul, dan ada binatang yang menyeramkan. Itulah simbol dari penguasa-penguasa dan kelompok-kelompok yang menindas orang-orang percaya. Mereka adalah antikristus, mereka adalah manusia durhaka yang selalu melawan Allah dan menghina pengikut-pengikut Kristus. Dan kita tahu, saudaraku, sejak kekristenan ada, selalu ada orang, selalu ada kelompok, selalu ada kuasa yang berusaha untuk menghapuskan nama Yesus dari atas dunia ini dengan segala cara mereka. Mulai dari Saulus yang kemudian menjadi Paulus, kemudian Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, sampai kepada kelompok ISIS. Dan itu ada dengan cara yang kejam, yaitu dengan membunuh, dengan menyiksa, membakar gereja. Tetapi ada juga dengan cara yang halus, misalnya dengan diskriminasi, tidak memberi jabatan, bukan karena orang percaya itu tidak mampu, bukan karena orang Kristen itu tidak tahu apa-apa, tetapi hanya karena kita adalah pengikut Yesus. Atau mungkin dengan mempersulit izin pendirian rumah ibadah, melarang peribadahan, atau membuli, menghina orang-orang Kristen di media sosial, atau dengan ceramah-ceramah mereka. Atau mungkin kita didiskriminasi dengan peraturan daerah dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, bagi kita sebagai orang percaya, sebenarnya itu bukanlah hal yang perlu ditakuti. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dan Tuhan kita Yesus Kristus juga sudah mengatakan itu, bahwa bila kita mau mengikuti Yesus, kita sudah teken kontrak mau menderita bersama-sama dengan Yesus, mau memikul salib, mau dihina, mau disiksa karena nama Yesus. Saudaraku, dari sejarah ada beberapa sikap orang Kristen menghadapi penghambatan itu. Pertama, tidak sedikit orang Kristen yang menjadi murtad atau pindah agama atau menyangkal imannya. Orang-orang seperti ini tidak mampu bertahan. Mereka lebih suka mencari aman, lebih menginginkan kenikmatan dunia. Hanya karena diiming-iming jabatan atau harta, atau hanya karena tidak mau kehilangan kekasih hatinya, dia mau meninggalkan Yesus, meninggalkan keselamatannya, meninggalkan hidup kekal mereka. Orang-orang seperti inilah yang mendukakan Roh Kudus. Dan kita sudah tahu hukuman apa yang akan mereka terima kelak. Tetapi yang kedua, ada juga yang bersikap bunglon. Bersikap bunglon, yaitu menyembunyikan identitas Kristennya. Mereka malu, mereka takut diketahui orang sebagai seorang murid Yesus. Sehingga mereka sering menggunakan dua baju-baju, dua pakaian, dua identitas. Mereka dikatakan Kristen? Tidak. Tetapi dikatakan bukan Kristen? Ya, tidak juga. Tetapi kita ingat tentang orang-orang seperti ini. Yesus pernah berkata, bila iya, katakan iya. Bila tidak, katakan tidak. Selain itu adalah dosa. Dan di Wahyu pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena engkau suam-suam kuku, karena engkau tidak jelas identitasmu, karena engkau bunglon, Yesus mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Orang-orang seperti ini juga tidak layak memasuki hidup kekal. Tetapi yang ketiga, dan inilah yang terbanyak, yaitu orang-orang Kristen yang setia sampai akhir. Dulu ada istilah namanya SSA, setia sampai akhir. Itu seperti dikatakan di Wahyu pasal 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Dan inilah firman yang kita terima ketika kita naik sidi. Ketika kita mengaku iman percaya, kita diingatkan agar kita tetap setia beriman, berani mengaku iman percaya kita akan Tuhan Yesus. Dari dahulu sampai hari ini, saudaraku, tidak terhitung banyaknya orang yang tetap setia dalam iman, walau harus nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Mereka rela tidak punya jabatan, mereka rela harus meninggalkan kekasih hatinya, atau mereka rela dikucilkan, didiskriminasi, dibully, asalkan mereka tetap setia dalam imannya. Dan itulah ajakan Tuhan bagi kita di minggu akhir tahun gerejawi yang sekaligus peringatan akan orang meninggal hari ini. Kepada kita diserukan, tetaplah setia beriman kepada Tuhan Yesus selama hidupmu di dunia ini hingga ajal menjemput kita. Karena hanya orang yang setia seperti itulah yang akan menerima mahkota kehidupan, anugerah hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Lalu sekarang saudaraku, pertanyaannya, apa resepnya agar kita mampu tetap setia dalam iman di tengah penderitaan, di tengah penghambatan karena iman kita, dan juga di tengah godaan dunia ini? Itulah yang akan diberikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Resepnya adalah, ingatlah bahwa yang memerintah di dalam kerajaan kekal itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan Kaisar Nero, bukan kelompok yang menyiksa kita, atau yang menghambat kita, atau kelompok yang membakar gereja kita, atau kelompok yang menghina kita, yang mendiskriminasi kita. Bukan. Tetapi justru di ayat 11-12 dikatakan, orang-orang itu akan dibinasakan. Binatang-binatang itu yang menyimbolkan orang-orang seperti itu akan dibinasakan, dimasukkan dalam api yang tak pernah padam, alias neraka kekal. Karena kehebatan mereka hanyalah di dunia ini saja, tetapi kelak ketika Yesus datang kedua kalinya, mereka tidak ada apa-apanya sedikit pun. Tetapi siapakah yang berkuasa kekal? Itu yang disebut yang lanjut usia, yang hidup kekal. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Dan seperti kita baca di ayat 10 dan juga di kitab Wahyu, semua orang yang pernah terlahir, semua orang yang pernah hidup, semuanya harus akan menghadap kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan mengadili semua orang tanpa kecuali menurut iman dan menurut perbuatan imannya sendiri. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa Yesus akan menerima segala kuasa atas segala sesuatu dan kerajaannya adalah kekal selama-lamanya. Yesus yang telah mati dibunuh oleh musuh-musuhnya sekarang menjadi penguasa atas segala sesuatu. Karena Yesuslah satu-satunya yang bisa mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa kematian melalui kebangkitannya di hari yang ketiga. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat hidup kekal bagi setiap orang yang beriman. Bagi setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mau setia beriman kepadanya hingga akhir hidupnya. Memang saudara-saudaraku, sampai kapanpun si iblis itu akan terus menggunakan banyak orang durhaka, orang-orang kelompok antikristus, atau penguasa-penguasa antikristus untuk berusaha menghapus nama Yesus dari atas bumi ini, untuk membinasakan orang-orang percaya. Tetapi sekali lagi, jangan takut. Yesus telah memberikan kita jaminan yang kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Karena itu saudaraku, bila nampaknya mereka-mereka ini anggar jago, mereka-mereka ini sombong, jangan takut. Kelak mereka akan binasa. Tetapi camkan ini saudaraku, bahwa yang memerintah di kerajaan kekal itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan yang lain. Yesuslah yang akan memerintah kekal bersama-sama kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudaraku, sangat jelas dan mudah kita pahami apa yang harus kita lakukan selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, bukan? Sederhana saja, yaitu berimanlah kepada Yesus dan tetaplah setia beriman kepada Yesus hingga akhir hidupmu. Bertahanlah dalam iman hingga akhirnya sampai kita mati. Maka kita akan menerima mahkota kehidupan, hidup kekal, hidup yang tiada tandingan keindahan dan kenikmatannya. Setialah sampai akhir. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memperbolehkan kami hidup hingga akhir tahun gerejawi ini. Di minggu peringatan akan orang yang meninggal hari ini, biarlah kami tetap menyadari bahwa cepat atau lambat kami juga akan meninggal. Karena itu Tuhan, kuatkan kami dengan roh-Mu, agar setiap detik kehidupan kami tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Karena melalui firman-Mu hari ini kami diberi kepastian bahwa yang berkuasa dan menentukan dalam hidup kekal itu adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Sedangkan mereka yang sombong, yang memusuhi kami karena iman kami, mereka akan dibinasakan. Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah anak cucu kami, agar mereka juga tetap menjadi orang yang setia dalam iman, tidak mau tergoda oleh kenikmatan dunia ini, tidak mau tergoda oleh agama-agama yang lain. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Biarlah oleh penyertaan dan berkat-Mu, kami dicukupkan dalam segala hal dan seluruh kebutuhan kami. Demikian juga sukacita, kesehatan, terutama kedewasaan iman kami. Kiranya Engkau penuhi melalui kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.